Hai guys, kembali lagi di Asa Indo. Kali ini kita akan membahas fakta episode 23. Sebelum pembahasan, seperti biasa, kita intro dulu ya. Ada beberapa fakta menarik dari episode 23. Beberapa fakta menarik tersebut antara lain: 1. Terhubungnya Kirin Maru dan Osamu Kirin. Diketahui bahwa akhir episode 22 dan awal episode 23, Osamu Kirin muncul. Dia mengatakan bahwa komet juga muncul di era ini, yaitu era Jepang. Osamu Kirin bertanya kepada Sota apakah dia melihat kometnya, tetapi Sota menjawab tidak melihat apapun. Tapi Osamu Kirin berkata bahwa komet itu mendekati bumi setiap 470 tahun sekali. Setelah Osamu Kirin berkata seperti itu, kalimatnya dilanjutkan oleh Kirin Maru. Sepertinya perasaan antara Kirin Maru dan Osamu Kirin terhubung. Kirin Maru yang mengetahui bahwa komet juga datang di era Jepang. Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa Kirin Maru dan Osamu Kirin dapat terhubung? Apakah mungkin Kirin Maru berinkarnasi ke tubuh Osamu Kirin dan membawa ingatannya saat menjadi Kirin Maru? Jika benar, berinkarnasi kasusnya sama seperti Kagome, tetapi Kagome tidak memiliki ingatan Kikyo. Atau juga apakah Osamu Kirin benar-benar Kirin Maru, atau bisa dibilang Kirin Maru menyamar sebagai Osamu Kirin di masa depan? Hal ini mungkin berkaitan dengan kincir angin waktu. Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut pada poin selanjutnya. Yang kedua, kincir angin waktu dan Akuru. Kincir angin waktu berbentuk seperti ornamen. Kincir angin waktu masih belum diketahui apa kegunaan dan manfaatnya. Tetapi yang pasti kincir itu bisa bergerak jika ada Akuru dan kincirnya. Saat ada Akuru, kincir angin waktu pun bergerak. Mungkin kegunaan kincir angin waktu adalah memutar waktu, atau memiliki kegunaan yang lain. Yang mengetahui tentang kincir angin waktu dan Akuru tidaklah banyak. Yang mengetahuinya antara lain Sesomaru, Kirin Maru, Ibu Sesomaru, dan Jaken. Zero mengetahuinya ataupun tidak. Akuru itu seperti anak kecil yang memainkan kincir angin. Mungkin juga kincir angin waktu ada kaitannya dengan keinginan Kirin Maru yang ingin membalikan waktu. Terakhir, yang ketiga, terhubungnya Zero dan Rin. Rin dan Zero saling terhubung. Toa pernah terhubung dengan Zero saat di episode 22. Toa terhubung dengan Zero karena ada jaring Tsuchigumo yang mengikatnya. Jaring Tsuchigumo adalah jaring yang dipakai Zero dalam menggunakan Azusa no Yumihari. Saat Toa terhubung dengannya, Toa mengikuti gerakan Zero. Tetapi pada akhirnya Zero memutuskan jaring yang menghubungkannya dengan Toa, jadi keterkaitan tersebut terputus. Tetapi sepertinya kasus Rin berbeda dengan Toa. Rin memang terhubung dengan Zero, tetapi ada pertanyaan yang menjanggal. Jika terhubung, mengapa Rin harus berada di pohon keramat? Apakah dia di sana agar dirinya tidak dimanipulasi oleh Zero, atau ada alasan yang lain? Yang penting adalah alasan dibalik terhubungnya Zero dan Rin. Apakah itu alasan khusus atau biasa? Ya, kita berharap saja di episode 24 semua rahasia bisa terbongkar. Itu adalah beberapa fakta dalam episode 23. Semakin banyak hal yang terkait satu sama lain. Hal-hal yang terkait mulai dari pohon keramat, kupu-kupu mimpi, ingatan Setsuna, tertidurnya Rin, terhubungnya Zero dan Rin, juga kincir angin waktu dan Akuru. Semoga semua misteri di episode 24 dapat terbongkar. Nah, pembahasannya sampai di sini dulu ya. Maaf jika ada kesalahan pengucapan kata dan perkataan yang kurang berkenan. Jangan lupa like, subscribe, and share channelnya Asa Indo. Sampai jumpa di video berikutnya.